Kembali lagi bersama channel Holy Butterfly. Siapa yang tidak kenal dengan ikan cupang? Ikan kecil yang penuh pesona ini bukan hanya sekadar penghias akuarium, tetapi juga simbol dari keanggunan dan ketangguhan. Dari anak-anak hingga kolektor berpengalaman, cupang selalu berhasil menarik perhatian siapa saja. Baik karena warnanya yang memukau, siripnya yang megah, atau bahkan sifatnya yang unik. Tapi, tahukah kamu bahwa di balik keindahan mereka, terdapat banyak jenis cupang yang memiliki keunikan tersendiri? Mungkin sebagian dari kalian hanya tahu jenis cupang seperti half moon atau crown tail, namun dunia ikan cupang jauh lebih luas dari itu. Setiap jenis memiliki ciri khasnya, mulai dari bentuk sirip yang eksotis hingga warna yang bagaikan lukisan hidup. Dalam video ini, kita akan membahas 10 jenis ikan cupang paling populer yang wajib kamu pelihara. Bukan hanya sekedar cantik dipandang, tapi juga menantang dalam hal perawatan. Kita akan telusuri satu persatu jenis cupang ini, dari nama latinnya hingga tips khusus bagaimana merawatnya agar tetap sehat dan tampil prima. Jadi, jika kamu sedang mencari ikan cupang untuk menghiasi akuariummu atau sekedar menambah koleksi, kamu berada di tempat yang tepat. Jenis cupang pertama yang bakal kita bahas adalah half moon. Nama half moon sendiri berasal dari bahasa Inggris, yang berarti setengah bulan, mengacu pada bentuk ekor mereka yang unik dan indah. Keindahan itulah yang sering menarik perhatian para pecinta ikan hias. Mereka juga dikenal dengan temperamen yang lebih tenang dibandingkan jenis cupang lainnya. Ikan ini juga memiliki berbagai macam warna, mulai dari merah terang, biru metalik, hingga kombinasi warna yang sangat memukau. Ikan cupang half moon berasal dari Thailand dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Mereka pertama kali dikembangkan sebagai hasil persilangan dari berbagai jenis cupang dengan ciri khas sirip yang lebih lebar dan bentuk tubuh yang lebih padat. Cupang half moon membutuhkan perawatan yang telaten, terutama karena siripnya yang lebar dan rentan rusak. Jadi pastikan kamu memberikan ruang berenang yang cukup luas agar ekornya tidak sobek. Gunakan air bersih dengan suhu stabil antara 24 sampai 28 derajat Celcius. Dan hindari penggunaan filter dengan arus yang terlalu kuat, karena bisa merusak ekornya. Selanjutnya ada cupang plakat. Berbeda dengan jenis cupang lainnya yang memiliki sirip panjang, beta plakat memiliki sirip yang lebih pendek dan tubuh yang lebih kompak. Warna mereka biasanya lebih pekat dan solid, seperti merah, biru tua, atau hitam, membuat mereka tampak sangat tangguh di dalam akuarium. Ikan ini lebih agresif, terutama jantan yang sering menunjukkan sifat teritorial. Cupang plakat berasal dari wilayah Thailand dan Kamboja. Di sana, mereka dikenal sebagai ikan pertarungan dan sering digunakan dalam adu ikan sejak ratusan tahun yang lalu. Salah satu ciri khas dari cupang plakat adalah tubuhnya yang lebih kompak dengan sirip yang lebih pendek dibandingkan jenis cupang lainnya. Sirip ekor plakat tidak terbuka lebar seperti half moon atau crown tail, tetapi justru lebih pendek dan bulat, memberikan kesan yang lebih kuat dan gagah. Meski siripnya pendek, jangan salah sangka, plakat tetap tampil menawan dengan warna-warna cerah yang memukau, seperti biru neon, merah menyala, dan kombinasi warna yang sangat kontras. Karena ukuran siripnya yang lebih pendek, plakat memiliki kemampuan berenang yang lebih cepat dan tangkas. Ini adalah salah satu alasan mengapa plakat sering digunakan dalam adu cupang di masa lalu, karena ketangkasannya di arena pertarungan. Namun, kini cupang plakat lebih dikenal sebagai ikan hias,
yang mudah dipelihara dan tidak memerlukan banyak perawatan sirip, seperti jenis cupang lainnya. Karena plakat lebih tangguh, perawatannya relatif lebih mudah dibandingkan dengan jenis cupang lainnya. Akuarium yang cocok untuk plakat tidak perlu terlalu besar, tetapi pastikan ada cukup ruang untuk berenang dengan bebas. Plakat tidak membutuhkan banyak dekorasi di akuariumnya, tetapi tetap pastikan tidak ada benda tajam yang bisa melukai tubuh atau siripnya. Mereka juga sangat aktif, jadi menyediakan sedikit ruang untuk mereka bergerak sangat penting. Untuk makanan, plakat lebih menyukai makanan berprotein tinggi seperti pelet cupang, cacing darah, dan kutu air. Mereka juga cenderung lebih agresif saat makan, jadi pastikan memberi pakan dalam porsi kecil namun sering agar mereka tetap aktif dan sehat. Jika kamu mencari ikan cupang yang tampak mencolok dan unik, maka cupang crown tail adalah jawabannya. Dikenal karena bentuk siripnya yang menyerupai mahkota, crown tail adalah salah satu varietas ikan cupang yang paling populer di kalangan pecinta ikan hias. Nama crown tail diambil dari bentuk siripnya yang seperti paku-paku atau duri yang berjuntai, memberikan kesan bahwa ikan ini mengenakan mahkota. Bentuk sirip inilah yang membedakan crown tail dari jenis-jenis cupang lainnya. Sirip ini memiliki ujung-ujung yang runcing dengan celah-celah yang dalam, menciptakan tampilan yang dramatis. Crown tail hadir dalam berbagai warna mencolok, mulai dari merah menyala, biru tua, hingga kombinasi warna-warna yang eksotis. Jenis ini pertama kali dikembangkan oleh peternak cupang asal Indonesia pada akhir 1990-an dan dengan cepat menarik perhatian dunia karena keunikan bentuk siripnya. Sekarang, crown tail menjadi salah satu ikan cupang yang paling sering ditemukan di pameran ikan hias. Meskipun bentuk siripnya indah, crown tail membutuhkan perawatan yang hati-hati. Sirip mereka yang runcing dan terbuka cenderung rapuh, sehingga mereka harus dijauhkan dari akuarium yang memiliki dekorasi tajam atau kasar yang bisa merusak sirip mereka. Selain itu, pastikan bahwa akuarium mereka tidak memiliki arus air yang terlalu kuat. Karena sirip mereka cukup besar, ikan ini bisa kesulitan berenang di arus yang kuat, yang juga bisa menyebabkan kelelahan atau bahkan stres. Pakan yang baik adalah kunci untuk menjaga crown tail tetap sehat dan berwarna cerah. Berikan mereka makanan yang kaya protein seperti pelet cupang berkualitas, atau kamu bisa menambahkan makanan hidup seperti larva nyamuk atau cacing darah untuk variasi. Selanjutnya kita memiliki cupang double tail, jenis ikan cupang yang sangat unik karena memiliki ekor yang terbelah menjadi dua bagian. Cupang ini merupakan salah satu varian yang paling langka dan dihargai tinggi karena keunikan genetiknya. Double tail dikenal karena ekor simetrisnya yang terbelah, menciptakan kesan dua sirip yang indah, seolah-olah ikan ini memiliki dua ekor yang berbeda. Double tail memiliki karakteristik yang sangat mudah dikenali. Selain ekor yang terbelah menjadi dua bagian, ikan ini juga memiliki tubuh yang lebih pendek dan lebar dibandingkan cupang lainnya. Sirip ekornya biasanya lebih lebar dan mengembang, menciptakan tampilan yang luar biasa ketika mereka berenang dengan tenang di dalam air. Mereka hadir dalam berbagai warna, mulai dari warna-warna dasar seperti merah dan biru, hingga kombinasi warna yang sangat eksotis. Namun, karena bentuk tubuh mereka yang lebih pendek dan lebar, double tail bisa rentan terhadap masalah kesehatan seperti kesulitan berenang dan kerentanan terhadap stres. Oleh karena itu, perawatan yang tepat sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan mereka. Untuk memelihara double tail, penting untuk memastikan bahwa akuarium memiliki kondisi air yang stabil.
Suhu air yang ideal adalah sekitar 24–28 derajat Celcius, dan pH air harus berada di kisaran 6,5 hingga 7,5. Karena tubuh mereka yang lebih pendek, Doubletail bisa mengalami kesulitan berenang di air yang memiliki arus kuat, jadi pastikan filter air di akuarium tidak terlalu kuat. Selain itu, pastikan akuarium tidak terlalu penuh dengan dekorasi yang bisa menghalangi pergerakan mereka. Sirip mereka yang lebar bisa tersangkut atau terluka jika ada benda tajam di dalam akuarium. Makanan yang direkomendasikan adalah pelet berkualitas tinggi yang kaya protein, ditambah dengan makanan hidup seperti larva nyamuk atau cacing darah. Pastikan juga untuk tidak memberi makan secara berlebihan, karena Doubletail rentan terhadap obesitas yang bisa memengaruhi kemampuan berenangnya. Kalau kamu menginginkan sesuatu yang benar-benar berbeda dari kebanyakan ikan cupang, cupang giant mungkin akan menarik perhatianmu. Seperti namanya, giant adalah varian cupang yang berukuran jauh lebih besar dari jenis cupang lainnya, dengan panjang yang bisa mencapai 10 cm atau lebih. Meski lebih besar, giant memiliki penampilan yang sama menawan dengan cupang lainnya, tetapi dengan tubuh yang lebih berotot dan kekar. Cupang giant pertama kali dikembangkan di Thailand melalui teknik pembiakan selektif. Keberhasilannya dalam menciptakan cupang dengan ukuran yang jauh lebih besar dari cupang biasa menjadikan mereka sebagai salah satu varian yang paling dicari oleh kolektor ikan hias. Ukuran adalah hal yang langsung terlihat dari cupang giant. Mereka bisa tumbuh 2 hingga 3 kali lipat lebih besar daripada cupang biasa, membuat mereka menjadi pusat perhatian di dalam akuarium. Meski ukurannya besar, mereka tetap memiliki warna-warna cerah dan sirip yang cantik seperti cupang biasa, mulai dari biru metalik, merah tua, hingga kombinasi warna yang memukau. Karena ukuran tubuh mereka yang besar, cupang giant membutuhkan ruang yang lebih besar dibandingkan cupang lainnya. Mereka juga cenderung lebih tenang dalam bergerak, tetapi tetap memiliki sifat agresif, terutama jika ditempatkan dengan cupang jantan lain. Suhu ideal untuk cupang giant sama dengan cupang lainnya, sekitar 24–28 derajat Celcius. Namun karena ukurannya yang besar, mereka membutuhkan akuarium yang lebih besar, minimal 20 liter per ekor. Pastikan akuarium memiliki cukup ruang bagi mereka untuk berenang bebas tanpa gangguan. Filtrasi yang baik sangat penting untuk menjaga kualitas air, tetapi hindari arus yang terlalu kuat yang bisa membuat mereka stres. Selanjutnya, kita akan membahas cupang koi, salah satu jenis cupang yang sangat unik dan menarik perhatian. Cupang koi dikenal karena pola warnanya yang menyerupai ikan koi dari Jepang, membuat mereka menjadi salah satu cupang paling populer di kalangan pecinta ikan hias. Cupang koi memiliki tubuh dengan warna-warna cerah yang bercampur secara acak, mirip dengan ikan koi tradisional. Warna-warna tersebut bisa meliputi merah, oranye, kuning, hitam, putih, dan bahkan biru, menciptakan tampilan yang sangat memikat. Pola warna pada cupang koi seringkali berubah seiring waktu, sehingga membuat setiap ikan memiliki karakteristik yang unik. Hal yang membedakan cupang koi dari jenis cupang yang lain adalah pola warnanya yang tidak pernah benar-benar sama. Ini membuat setiap cupang koi menjadi satu-satunya di dunia, bahkan jika berasal dari keturunan yang sama. Karena warna mereka yang indah, pastikan kamu memberikan makanan yang kaya akan protein dan karotenoid untuk menjaga warna tetap cerah dan bersinar. Pelet berkualitas tinggi, cacing darah, dan kutu air sangat direkomendasikan untuk ikan ini. Cupang koi pertama kali dikembangkan melalui persilangan genetik yang menargetkan warna dan pola seperti koi. Dengan popularitas yang terus meningkat,
Cupang koi sering dijadikan koleksi oleh para penghobi karena keunikan dan keindahan pola warnanya yang dinamis. Jika kamu menyukai ikan dengan pola warna yang tidak terduga dan selalu berubah, cupang koi adalah pilihan sempurna untuk kamu pelihara. Dengan perawatan yang baik, kamu bisa menikmati keindahan ikan yang terus berkembang dan memukau. Selanjutnya kita akan memasuki dunia cupang fancy, salah satu jenis cupang yang terkenal karena kombinasi warna yang cerah dan pola yang tidak biasa. Cupang fancy adalah ikan cupang dengan warna-warna ceria yang seringkali terlihat seperti lukisan abstrak yang hidup. Cupang fancy biasanya memiliki kombinasi warna yang sangat bervariasi, mulai dari biru, merah, ungu, kuning, hingga warna-warna pastel yang indah. Warna mereka bisa berbentuk gradasi atau pola yang menyebar secara acak di seluruh tubuh dan sirip, membuat setiap ikan terlihat seperti karya seni yang hidup. Terkadang, mereka juga memiliki efek metalik yang memantulkan cahaya dengan indah. Salah satu daya tarik utama dari cupang fancy adalah variasi warna dan pola yang sulit ditemukan di jenis cupang lain. Ikan ini adalah pilihan yang sempurna untuk kamu yang menginginkan ikan dengan tampilan berbeda dan tidak monoton. Perawatan untuk cupang fancy mirip dengan cupang jenis lain, tetapi karena mereka seringkali memiliki warna yang cerah dan mencolok, sangat penting untuk menjaga kualitas air agar tetap bersih dan sehat. Cupang fancy juga membutuhkan ruang yang cukup untuk berenang bebas dan menunjukkan keindahan sirip mereka yang besar. Pastikan akuariummu memiliki sirkulasi air yang lembut dan bebas dari dekorasi yang tajam atau berpotensi merusak sirip. Jika kamu mencari ikan dengan kombinasi warna yang luar biasa dan selalu menarik perhatian, cupang fancy adalah pilihan yang tepat. Dengan pola warna yang tak terduga, mereka akan selalu menjadi pusat perhatian di akuarium kamu. Berikutnya kita akan membahas cupang Helfsan, salah satu jenis cupang yang terbilang langka dan sangat mempesona. Helfsan adalah hasil persilangan antara half moon dan crown tail, menghasilkan ikan dengan ekor yang mengembang menyerupai sinar matahari yang terbit. Cupang Helfsan memiliki ciri khas berupa ekor yang lebar dan mengembang seperti half moon, tetapi dengan ujung yang bergerigi seperti crown tail. Kombinasi ini memberikan tampilan yang unik, seolah-olah mereka membawa sinar matahari kecil di belakang mereka saat berenang. Warna-warna mereka pun bervariasi, mulai dari merah, biru, hingga warna metalik yang menawan. Sirip mereka yang lebar dan bergerigi membuat Helfsan terlihat sangat dramatis saat bergerak, menciptakan kesan elegan namun penuh energi. Perawatan cupang Helfsan membutuhkan perhatian lebih pada kebersihan dan kualitas air, karena sirip mereka yang besar dan bergerigi rentan terhadap kerusakan. Untuk menjaga kesehatan sirip mereka, sediakan ruang berenang yang cukup luas dan hindari benda tajam di dalam akuarium. Memberikan makanan yang kaya protein sangat penting untuk menjaga kesehatan cupang Helfsan. Pelet berkualitas tinggi, cacing darah, dan artemia adalah beberapa pilihan makanan yang dapat membantu menjaga kebugaran mereka. Berikutnya, kita akan mengenal cupang Dumbo Ear, sebuah jenis cupang yang memiliki sirip dada yang sangat besar, menyerupai telinga gajah. Karena keunikan bentuk siripnya, cupang ini sering disebut juga dengan nama Elephant Ear Beta. Cupang Dumbo Ear adalah salah satu jenis cupang yang paling mengesankan,
Terutama ketika mereka berenang, sirip dadanya akan mengembang lebar seperti sayap yang melambai-lambai. Salah satu ciri khas yang paling mencolok dari Dumbo Ear adalah sirip dadanya yang besar dan lebar. Sirip ini terlihat seperti telinga gajah, yang menjadi inspirasi bagi namanya. Dumbo Ear hadir dalam berbagai warna yang cerah, termasuk putih, biru, merah, dan kombinasi dari warna-warna tersebut. Saat mereka berenang, sirip dadanya yang besar akan terlihat seperti sepasang sayap yang bergerak anggun di dalam air. Karena keunikan bentuk siripnya, Dumbo Ear menjadi salah satu jenis cupang yang sangat populer di kalangan pecinta ikan hias. Mereka terlihat sangat elegan saat berenang, dan menjadi pusat perhatian di dalam akuarium. Dumbo Ear membutuhkan ruang berenang yang cukup luas agar sirip dadanya tidak rusak. Pastikan juga suhu air tetap stabil antara 24–27 derajat Celcius, dan gunakan makanan berkualitas untuk menjaga kesehatan dan warna siripnya. Jika kamu mencari cupang dengan tampilan yang unik dan anggun, cupang Dumbo Ear adalah pilihan yang tepat. Sirip dadanya yang besar membuat mereka terlihat luar biasa saat berenang, dan pasti akan menjadi bintang di akuarium kamu. Dan terakhir, kita akan membahas cupang Wild Betta, jenis cupang liar yang masih mempertahankan karakteristik alami mereka. Wild Betta tidak sepopuler Betta splendens dalam hal warna cerah dan bentuk sirip yang mengembang. Tetapi mereka memiliki pesona tersendiri bagi para pecinta cupang yang menyukai tampilan lebih alami dan liar. Cupang Wild Betta biasanya memiliki warna tubuh yang lebih gelap dengan corak metalik yang lebih sederhana, seperti hijau zamrud atau biru gelap. Sirip mereka lebih pendek dan tidak mengembang seperti Betta splendens, tetapi tetap menunjukkan keindahan alami yang elegan. Ukuran tubuh mereka pun cenderung lebih kecil, dengan pola perilaku yang lebih agresif karena mereka hidup di habitat liar. Beberapa spesies terkenal di antara Wild Betta termasuk Betta imbelis yang dikenal sebagai Peaceful Betta, Betta smaragdina dengan warna hijau zamrud yang cantik, dan Betta mahakayensis yang ditemukan di area mangrove Thailand. Meskipun tampak lebih sederhana, Wild Betta tetap membutuhkan perawatan khusus. Mereka biasanya lebih suka hidup di air yang lebih tenang dan sedikit asam, dengan pH antara 5,5 hingga 6,5. Suhu air yang ideal berkisar antara 22 hingga 26 derajat Celcius, sedikit lebih rendah daripada Betta splendens. Karena mereka berasal dari alam liar, mereka juga menyukai lingkungan dengan banyak tanaman hidup dan tempat persembunyian. Berikan makanan alami seperti serangga kecil, jentik nyamuk, atau kutu air untuk mendukung pola makan mereka yang lebih alami. Meskipun mereka bisa diberi pelet, makanan hidup atau beku sangat disarankan untuk Wild Betta. Wild Betta adalah nenek moyang dari Betta splendens modern yang kita kenal sekarang. Di alam liar, mereka masih mempertahankan perilaku dan karakteristik alami, termasuk kemampuan bertahan hidup di lingkungan yang keras, seperti rawa-rawa dan perairan yang rendah oksigen. Jika kamu ingin kembali ke akar cupang dan menikmati keindahan alami dari ikan ini, cupang Wild Betta adalah pilihan yang tepat. Dengan perawatan yang baik, kamu bisa menikmati ikan yang elegan dan sederhana ini di akuarium kamu. Itu dia 10 jenis ikan cupang paling populer yang wajib kamu pelihara. Setiap jenis cupang memiliki keunikan dan keindahannya masing-masing, dari plakat yang gagah, crown tail yang dramatis, hingga half moon yang anggun. Namun, keindahan ini hanya bisa dinikmati jika kamu merawat mereka dengan penuh cinta dan ketelitian. Pastikan kamu menyediakan lingkungan yang nyaman bagi mereka, memberikan makanan yang sehat, dan selalu menjaga kebersihan akuarium. Dengan demikian,
Ikan cupang kamu tidak hanya akan bertahan hidup, tetapi juga tumbuh dengan indah dan penuh vitalitas. Jadi, jenis cupang apa yang paling kamu suka? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman pecinta ikan hiasmu. Sampai jumpa di video berikutnya.